Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat sore jemaat yang kasih Tuhan Yesus. Hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2020. Kita masih ibadah dengan online ya. Tapi minggu depan tanggal 5 Juli 2020 pukul 8 pagi saudara, kita akan beribadah di rumah Tuhan di GP Bukit Hermon. Ya, supaya saudara sekalian bisa menyiapkan diri ya, kesehatannya, waktunya, semuanya supaya diatur baik-baik sehingga pada hari haknya tanggal 5 Juli saudara sekalian bisa ikut ibadah di rumah Tuhan. Amin. Saudara ya. Yuk kita mau berdoa dulu ya. Yuk. Oh Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini. Kembali kami Tuhan dan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan Kau berkati firman-Mu, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Bapa-Mu, rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Oh terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Segala gangguan, kuasa-kuasa jahat yang akan mengganggu pikiran kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kau keluar. Oh puji Tuhan. Inilah doakan Bapa. Kami alaskan dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan memuji Tuhan dulu. Ya, saudara sekalian bisa mengikuti ya. Pujiannya sudah lama kita kenal. Di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, seolah-olah mengatasinya tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang telah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Amin. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia yang mengenal hatiku penuh penyesalan dosa. Dia yang mengenal hatiku penuh penyesalan dosa. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ini firman Tuhan saya ambil dari Kisah Rasul pasal 27 ayat 24. Ya, nanti isi saya mau bacakan. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Amin, haleluya, puji Tuhan. Menghadapi badai. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus. Ayat yang sudah kita dengar, kita baca tadi adalah mengenai perjalanan Rasul Paulus untuk menghadap Kaisar, ya, untuk naik banding. Ya, Paulus hendak menghadap Kaisar untuk naik banding. Dia berlayar dengan 276 ya penumpang, di dalamnya itu juga ada tahanan-tahanan di sana saudara kalian. Nah, di dalam perjalanan pelayarannya Rasul Paulus, mereka menghadapi badai. Ya. Sehingga membuat para penumpang kapal ini panik. Ya. Mereka panik saudara, karena berhari-hari ya mereka di tengah laut begitu gelap,
Ya, tidak ada penerangan matahari ataupun bintang pada malam hari, tidak ada, saudara. Ya, gelap. Wah, mereka sudah berhari-hari tidak makan, diombang-ambingkan oleh badai yang begitu dahsyat. Mereka, para penumpang, para awak yang ada di dalam kapal itu cemas, saudara. Cemas, takut mereka. Tapi pada waktu itu malaikat Tuhan berkata kepada Paulus, "Paulus, kamu harus menghadap Kaisar. Ya. Kamu beserta dengan penumpang ini akan selamat." Ya. Jadi Rasul Paulus menguatkan para awak-awak kapal itu, penumpang-penumpang yang ada di kapal, dikuatkan hatinya oleh Rasul Paulus supaya mereka tidak takut, tidak cemas. Ya, mereka pasti sampai ke tujuan. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus, kita juga ini sedang berlayar. Kemana tujuan kita, saudara? Ya, tentu tujuan kita adalah ke pelabuhan yang bakal, surga. Nah, saat ini kita semua bangsa Indonesia menghadapi badai kehidupan, badai ekonomi, juga badai apalagi pekerjaan dan lain sebagainya, saudara. Banyak orang merasa cemas, panik. Gimana ini caranya ini? Ya, hal-hal inilah yang perlu kita ketahui, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, haleluya, kita harus mempunyai keyakinan yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Amen. Kita pasti bisa melewati badai kehidupan ini. Amen. Puji Tuhan. Bagaimana caranya, saudara? Ya, sebagaimana mereka, para penumpang-penumpang yang ada di dalam kapal itu, mereka mulai membuang peralatan-peralatan kapal, bahkan juga persediaan-persediaan makanan yang mereka bawa untuk di perjalanan, mereka lemparkan ke laut, supaya kapal itu tidak tenggelam. Jadi dalam keadaan seperti itu hanya ada dua pilihan yang bisa dilakukan. Apa? Yang pertama, menyelamatkan kapal, beserta dengan penumpangnya, atau menyelamatkan harta benda, atau bawaan-bawaan itu, perbekalan-perbekalan itu, mana yang harus kita korbankan, saudara? Kalau kita korbankan kapal biar hancur, semuanya hancur, mati semua. Tapi kalau kita mau, udah buang aja ini, peralatan-peralatan yang membebani, yang memberati ini, segala muatan-muatan kapal, lemparin ke laut, buang ke laut, supaya beban kapal itu tidak tenggelam, tidak tenggelam. Nah, saudara, demikian juga dalam badai kehidupan ini, saudara, kita bisa menghadapi badai ini dengan dua cara, dengan pilih, apakah kita mau mempertahankan gaya hidup kita sebelum pandemi Corona 19, ataukah kita masih dalam keadaan seperti sekarang ini, kita masih bergaya mempertahankan gaya hidup kita seperti dulu, seperti pada waktu belum ada Corona belum menghampiri Indonesia, saudara. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang bijak, kita harus selamatkan dulu kapal,
Selamatkan dulu bahtera hidup kita ini, ya, bahtera rumah tangga kita, bahtera iman kita, jangan sampai tenggelam, saudara. Nah, di new era, new normal ini, saudara, ya, di ibadah new normal tanggal 5 Juli 2020, ya, kita mengadakan ibadah pagi hari. Tentu hal ini memang berat, ya. Kalau gaya hidup kita masih kita pertahankan, yang sebelumnya kita ibadah jam 5 sore kan, ya. Wah, kita bisa bangun tidur jam 10, jam 12 siang, masih bisa. Ya. Tapi di tanggal 5 Juli, saudara sekalian harus bersedia, ya, membuang segala gaya hidup yang lama itu, ya, yang bisa menenggelamkan rohani kita. Kalau kita terus masih bergaya hidup seperti yang lalu, ya, kita maunya malam minggu tidurnya larut malam, dan minggu paginya kita bangun siang, ini akan tenggelam. Iman kita akan tenggelam. Mau pilih mana, saudara? Mau pilih selamatkan bahtera iman kita, atau kita pertahankan gaya hidup kita? Nah, saudara, mari, ya, kita mau bijak, saudara. Kita mau selamatkan bahtera iman kita, ya, bahtera rumah tangga kita. Bila ada kebocoran, ya, pengeluaran yang tidak berarti, itu harus ditutup, ya, dirampingkan, saudara. Ya, jadi gaya hidup kita harus robah, ya. Apa yang nggak perlu nggak usah kita beli, saudara. Ya. Kalau baju masih banyak, masih bisa pakai, nggak usah beli baju, saudara. Beli yang perlu. Haleluya. Beli yang perlu, ya. Dan lihat ini pengen, lihat ini pengen, wah itu bagus tuh, pengen. Padahal itu bukan hal yang primer. Itu hanya keinginan saja, ya. Jadi di masa-masa yang sukar ini, kita harus bersedia membuang, ya, muatan-muatan kapal yang akan menenggelamkan kita, ya, gaya hidup pada umumnya nggak akan turun, naik terus gaya hidup. Wah, dipertahankan gaya hidupnya. Nah, ini di new normal ini, ya, di new normal kita harus robah, ya, nggak yang nggak perlu tuh nggak usah, ya, bepergian kemana yang nggak perlu nggak usah pergi. Haleluya, saudara. Jadi kita harus bijak, ya, supaya apa? Bahtera rumah tangga kita, bahtera iman kita tidak tenggelam. Bersedia, saudara? Memang berat. Harus ada yang bisa kita buang, ya, kebiasaan. Wah, tidur larut malam pada malam minggu dan bangun minggu pagi siang harus dirubah, ya, bangun lebih pagi. Tidur yang biasa tidur jam 12, jam 1, tidurlah jam 8, jam 9, bertidur, saudara, ya. Jangan kita terus sibuk di handphone. Ini akan menenggelamkan bahtera iman kita. Iman kita akan kandas, ya, akan tenggelam, ya, saudara. Haleluya. Rasul Paulus, dia melanjutkan perjalanannya untuk sampai kepada Kaisar. Untuk apa? Untuk bersaksi tentang Yesus yang dia layani. Di dalam keadaan situasi seperti sekarang ini, inilah kesempatan kita untuk kita bersaksi, ya, bahwa kita anak-anak Tuhan bisa, mau ibadah sore, mau ibadah pagi, bisa. Haleluya. Jangan katakan, oh saya nggak bisa, aduh kepagian itu. Tidak, ya, kapanpun, ya, untuk menyelamatkan, haleluya, iman kita harus rela berkorban, membuang, ya. Mungkin saudara sekalian, ya, wah, nggak bisa, saya biasa ini, saya biasa itu. Untuk Tuhan,
ya saudara, dan untuk kita, ya, untuk kita, demi kita, haleluya, supaya bahtera iman kita, bahtera rumah tangga kita tidak tenggelam. Puji Tuhan. Ya, itulah ya firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya, Roh Kudus menolong saudara sekalian, memampukan saudara sekalian untuk bisa, untuk tidak berkata tidak bisa, katakan bisa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk kami menghadapi badai kehidupan. Oh haleluya, kami harus bijaksana ya Bapa, menutup lubang-lubang pengeluaran yang tidak perlu harus kami tutup ya, supaya tidak ada kebocoran-kebocoran. Dan juga kami harus bersedia membuang itu apa yang menjadi kebanggaan kami, apa yang menjadi kesayangan kami. Tapi itu akan membuat bahtera kapal itu tenggelam. Kita harus rela buang, tinggalkan itu. Puji nama Tuhan. Roh Kudus, mampukan umat-Mu melakukan firman Tuhan dan mau, haleluya, merubah gaya hidup yang lama menjadi gaya hidup di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Allah, anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus ada pada kita sekalian mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita umat yang percaya katakan amin. Apa